Gue datang tanpa disangka, tanpa diundang, pulang tak diantar. Emang gue jelangkung. Sobat teman-teman yang saat ini lagi on the way balik ya, pulang kerja, pulang main, pulang sekolah, hati-hati di jalan. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ngomong apa sih mbak? Buat teman-teman yang lagi capek di jalan atau dimanapun, tenang aja, karena lu gak sendiri, ada banyak orang yang capek di dunia ini. Bareng semua orang capek, even mereka nganggur, even mereka gak ngapa-ngapain, mereka juga capek gak ngapa-ngapain. Tapi nih, buat teman-teman yang saat ini lagi capek secara mental, secara batin, ya kan, secara jiwa, apalagi berlangsung lama, itu lelah banget gak sih? Ini sama kayak komentar dari salah satu teman kita, si Anonim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kak, halo. Mau curhat? Oke. Serius. Aku lagi ngerasa capek banget. Capeknya lebih ke mental, bukan fisik. Rasanya tuh kayak energiku terkuras habis oleh pekerjaan. Terutama orang-orangnya yang bikin capek dan drain banget kalau interaksi sama mereka. Atasan yang semaunya sendiri dan moody parah, rekan kerja yang gak komunikatif, capeknya udah di fase yang gak bisa nangis atau marah. Gitu ya. Padahal aku tipe orang yang biasanya gampang banget buat nangis kalau lagi capek atau kesal. Tapi kali ini malah susah nangis, saking capeknya. Mungkin. Doa apa yang bisa aku baca setiap kali aku capek ngadepin itu semua, Kak? Buat teman-teman yang punya permasalahan yang sama, punya ujian yang sama, ya udah mari kita kumpul karena kita punya ujian yang sama. Gua yang setua ini aja, setua ini enggak tuh. Itu tuh juga capek. Itu up and down, kadang capek, kadang enggak, kadang biasa aja, kadang energik. Itu kayaknya kayak siklus seumur hidup gitu. So, come closer, sini kumpul. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Teman-teman, namanya capek batin terkadang itu kalau cewek ya, kita ngomongin secara biologis dulu nih, secara physically yang kita sebenarnya nggak sadari tapi itu terjadi. Apa tuh? Hormonal, ya kan? Kalau cowok itu bangun pagi, energik, ya kan? Happy, semangat di pagi hari, kemudian mulai malam, dia mulai redup. Itu daily-nya mereka begitu. Nah bayangin, siklus yang di laki-laki itu daily, itu kita sebenarnya monthly. Kita nggak mungkin menutup mata bahwa, enggak, pokoknya fisik nggak berlaku. Buat gue, enggak, lu manusia men. Jangankan kok hormonal ya, bahkan suhu, wilayah, sosial itu ngaruh ke watak lu, sadar atau nggak sadar. Karena di dalam manusia, karena di dalam hidup kita itu tidak ada namanya faktor tunggal atau single faktor. Itu dulu yang harus lo tahu. Bisa jadi itu berpengaruh, plus ketambahan ya kan orang-orang yang menyebalkan, bener gak? Lu sadar atau gak sadar, lu suka atau gak suka, lu harus terima bahwa sebenarnya yang membuat kita itu capek batin ya kan, itu adalah orang lain. Yang membuat kita capek, yang membuat kita itu lelah secara jiwa, lelah secara batin adalah kita menuntut orang lain sesuai mau kita, gak nyebelin, gak toksik, gak moody, gak ini, gak anu gitu kan. Kan pengennya begitu. Gue bakal nampar lo ya dengan kenyataan bahwa apa sih yang lo harapin dari orang-orang itu. Orang lain tuh bukan diri kita. Dunia itu begitu, melelahkan dan mengecewakan. Itu sunatullahnya dunia. Semakin kita menuntut dunia untuk gak seperti itu, semakin capek batin kita. Ya sama kayak misalkan lu nyetir gitu di jalan ya, lu mungkin udah hati-hati, pelan-pelan, slow motion, slow, taat aturan. Lu akan tetap menemui orang-orang yang gak beretika di jalan. Marah, pasti. Kita itu manusia, wajar kita gedek gitu loh.
Tapi what do we expect? Ingat kan kata Nabi itu rumusnya 3 tingkat, 3 level. Pertama, kalau lu punya kuasa, lu rubah. Lalu yang kedua, ketika lu punya mulut lagi. Ketika lu punya kekuatan dalam segi vokal atau omongan, use it. Gue yakin lu udah berusaha untuk menggunakan omongan lu atau vokal lu untuk merubah mereka, tapi ya begitulah, ya kan. Lalu yang ketiga adalah ketika lu nggak punya keduanya, ya udah, berarti kita kutuk dalam hati, kita membenci perbuatan itu dalam hati. Allah tuh sebenarnya udah spill ya di Quran, surat Al-Furqan ayat 20. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Ya kayak kita misalkan logika lagi benar gitu ya, lagi bolong, lagi tenang, kondisi lagi kuat, itu bisa menenangkan jiwa, bener nggak? Kayak ya udahlah biarin aja. Kalau bahasa Jawanya tuh gampangnya adalah jarke lah wis gitu. Nah itu biarin aja. Tapi ada banyak kondisi di mana ini gue kayak lagi curcol dah. Ada banyak kondisi di mana kita lepas kontrol ya kan, kayak pengen teriak tapi nggak bisa. Ngaku nggak. Saat-saat kayak gitu ada satu doa, ini ada di zikir pagi dan juga zikir petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatang ain. Artinya, wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan engkau serahkan nasibku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Ini tuh kayak, ya Allah itu udah bukan urusan saya, ya Allah tolongin ya Allah, udah saya serahkan urusan ini kepadamu ya Allah, mereka urusanmu ya Allah, kayak gitu loh. Serius, daripada gue hancur sendiri ya kan, yaudah habis itu gue fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab gue aja gitu loh. Apa yang jadi tugas gue aja. Memang gak gampang dan itu butuh waktu, tapi entah kenapa ya, banyak kisah di mana gue mengamalkan doa itu, bukan cuman bete, bukan cuman capek jiwa, bahkan urusan-urusan yang ruwet sekalipun, yang buntu sekalipun, sabar aja, nanti Allah bukakan jalan banyak keberuntungan. Beneran. Dulu banget gue pernah salah ngasih harga ke customer. Lu tahu gak selisihnya sampai berapa? Sampai 16 juta. Dan gue gak bisa ngerubah itu karena itu tender. Gue sampai mikir gini, udahlah relakanlah duit tabungan gue untuk menutupi selisih itu. Kamu tahu gak? Di ujung jalan ini di ujung jalan itu ya, Allah gerakan hati bos gue benar-benar dikabulin sesuai dengan harga yang gue kasih ke customer yang sangat rendah itu. Jadi teman-teman, itu baru satu contoh, ada banyak kisah yang lain. Masya Allah. Ini penting, poin paling penting gini. Teman-teman semuanya, terutama teman-teman pekerja yang mungkin usianya masih 25 tahun atau 30 tahun. Mark my words ya, pekerjaan is just a part of your life. Ingat ya, pekerjaan is a part of your life. Banyak part-part lain yang harus lu isi di kehidupan lo. Fulfill it, ya kan? Isi part-part yang lain dengan hal-hal yang membahagiakan lo. Ya, ingat tujuan kita bukan soal kerjaan doang. Kita punya tujuan besar. Apa? Surga Firdaus. Misalkan lu hobi mancing lah. Lu hobi pedal apa padel? Pedal. Olahraga. Jadi kamu gak akan terkungkung otaknya, hatinya, cuman di part yang kecil yang tidak menyenangkan itu. Ketika menjalankan hal yang lu cintai, hal yang membuat Allah ridho, akan memberikan energi lebih. Jadi ketika energi lo terkuras di pekerjaan, it doesn't matter. It doesn't matter, tahu gak? Gitu gak masalah, biasa aja. Ya walaupun capek, capek ya udah, mau gimana? Kan gitu ya. Kalau gue jujur, salah satunya adalah nge-podcast. Hal yang lain mungkin kayak gue suka nge-gym. Gue suka aja gitu, bukan tujuannya untuk turun BB lah, apalah, enggak. Sekarang gue menikmati itu. Cari hal-hal yang memang kamu suka, ya. Menjaga dan merawat tubuh itu juga ibadah, oke? So, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.